Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kakak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Semoga kakak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah kakak, sebelum kita memasuki materi hari ini, Pak Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang di rumah melaksanakan sholat 5 waktu? Alhamdulillah kalau kakak di rumah selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Siapa yang di rumah selalu mengaji setiap hari? Alhamdulillah kalau kakak selalu mengaji setiap hari. Dan siapa yang di rumah selalu melaksanakan sholat duha? Alhamdulillah kalau kakak di rumah selalu melaksanakan sholat duha. Baiklah kakak, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Pak Ustadz akan mereview ulang materi yang kita sudah pelajari di minggu kemarin. Hayo, siapa yang tahu materi yang kita pelajari bersama? Betul sekali. Di minggu lalu kita belajar tentang astronomi dan geografi Indonesia. Ada yang masih ingat materi di minggu lalu? Baiklah, kita akan review bersama-sama. Letak astronomi Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak astronomi pada negara Indonesia, yang pertama adalah wilayah Indonesia berada di zona iklim tropis. Dan yang kedua, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Yang pertama, WIB. Yang kedua, WITA. Yang ketiga, WIT. Letak geografis Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Baiklah kakak, setelah kita mereview pembelajaran kita pada minggu kemarin, Pak Ustadz ingin menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu perubahan waktu dan pengaruhnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Kakak mampu mengemukakan dasar perbedaan waktu dengan benar. 2. Kakak mampu menyimpulkan hubungan perbedaan waktu. Tahukah kakak bahwa di planet bumi terjadi siang dan malam, perbedaan waktu, dan lain-lain? Wilayah Indonesia memiliki perbedaan waktu yang berbeda-beda. Perbedaan waktu ini akan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Perhatikan cerita berikut ini. Pada suatu hari, pada waktu pagi hari di Bandung, Dimas masih tertidur lelap di kamarnya. Pada saat yang sama, di Makassar, Raihan sedang berangkat sekolah. Pada saat yang sama pula, di Papua, Raja sedang belajar di kelas. Ternyata di Bandung menunjukkan pukul 5. Di Makassar menunjukkan pukul 6. Dan di Papua menunjukkan pukul 7. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Ada yang tahu kakak-kakak? Baiklah kakak, coba perhatikan gambar bumi berikut ini.
Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Tahukah kakak, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel, dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis yang melintang melingkari permukaan bumi dan membagi bumi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian utara atau biasa disebut lintang utara. Bagian yang kedua adalah bagian selatan atau biasa disebut lintang selatan. Saat bumi berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Namun, apabila berputar 15 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Itulah penyebab terjadinya pembagian waktu di Indonesia. Indonesia terletak 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, sehingga membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah WIB, bagian yang kedua adalah WITA, bagian yang ketiga adalah WIT. Nah, bagaimana kakak? Sudah memahami tentang pembagian waktu yang ada di Indonesia? WIB lebih cepat 1 jam daripada WITA. WITA lebih cepat 1 jam daripada WIT. Baiklah kakak, sekarang Pak Ustadz memiliki sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jika di Jayapura menunjukkan pukul 10 pagi, pukul berapakah ketika berada di ujung pandang? Dan pukul berapakah ketika berada di Jakarta? Betul sekali, Jayapura masuk pada WIT, yaitu pukul 10. Sedangkan di ujung pandang masuk WITA, sehingga lebih pagi selisih 1 jam, yaitu pukul 9. Dan di Jakarta masuk WIB, sehingga selisih 2 jam lebih pagi, yaitu pukul 8. Baiklah kakak, setelah kita membahas materi yang terakhir pada hari ini, Pak Ustadz berharap agar kakak dapat mengerti dan memahami apa yang telah Pak Ustadz sampaikan, yaitu tentang materi perubahan waktu dan pengaruhnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.